Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rijono SPD. Saat ini kita dalam materi mat wajib kelas 12 SMA, yaitu dimensi 3 bagian ketiga, membahas tentang jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Yang pertama adalah jarak garis ke garis. Jarak garis ke garis kita awali dari jarak dua garis sejajar. Jarak dua garis sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus pada garis dua garis tersebut. Jika G sejajar L, maka jarak antara garis G dan garis L adalah ruas garis PG, yang mana PG tegak lurus dengan garis G dan juga tegak lurus dengan garis L. Kita cermati gambar berikut. Garis G dan L adalah sejajar, maka yang dimaksud jarak antara garis G dan L adalah ruas garis PG, yang mana PG tegak lurus G juga tegak lurus L. Contohnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk A. Maka jarak antara garis AB dan garis EF adalah FB, yaitu A. Ini FB yang panjangnya sama dengan rusuk kubus, yaitu A. Mengapa FB? Karena FB tegak lurus pada AB, juga FB tegak lurus pada EF. Maka FE adalah jarak antara EF dan AB. Jadi jaraknya adalah panjang FB, yaitu A. Berikutnya adalah jarak antara garis AC dan garis EG. Ini AC dan EG. Maka jaraknya, ini kalau kita lepas, ACGE. ACGE bentuknya adalah persegi panjang. Maka jarak AC dan EG adalah diwakili AE, juga bisa diwakili CG. Karena EG ini yang tegak lurus adalah AE, AE juga tegak lurus AC, CG tegak lurus AC, dan CG juga tegak lurus EG. Yang berarti panjang AE adalah juga A. Karena AE merupakan rusuk dari kubus ABCDEFGH. Berikutnya adalah jarak dua garis yang bersilangan. Jarak dua garis bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus pada dua garis tersebut. Jika G dan L bersilangan, maka jarak antara garis G dan garis L ada ruas garis PG. PG tegak lurus G dan juga tegak lurus L. Ini. Jika G dan L bersilangan, maka jaraknya adalah PG, yang mana PG tegak lurus G juga tegak lurus L. Kita ambil contoh dalam kubus ABCDFGH dengan rusuk A. Maka jarak antara AE dan HG adalah EH, yaitu A. AE dan HG ini bersilangan. AE dan HG bersilangan. AE pada bidang AB FE, sedang HG pada bidang DCGH. Ini bidang yang di depan, sana ya bidang yang di belakang, maka dua garisnya adalah bersilangan. Maka panjangnya adalah EH, juga bisa FG, AE dan HG. AE dan HG, ya, EH, bukan FG, EH. Yaitu panjangnya adalah A. Berikutnya adalah jarak antara AC dan HF. Ini AC dan HF. Ini juga bersilangan. AC pada bidang ABCD,
HF pada bidang EFGH. Maka kita butuh bantuan garis BD yang berpotongan dengan AC di titik Q. Melalui Q kita buat garis tegak lurus memotong HF di titik P. Maka panjangnya adalah PQ, yang mana PQ panjangnya sama dengan panjang rusuk, yaitu A. Berikutnya adalah jarak garis ke bidang. Jarak garis G dan bidang alfa, G sejajar bidang alfa, adalah panjang ruas garis yang tegak lurus pada G dan juga tegak lurus pada alfa, yaitu panjang PA. Nih, jadi kalau ada garis G yang sejajar dengan bidang alfa, maka jarak G dan alfa adalah PA. PA tegak lurus dengan alfa, PA juga tegak lurus dengan garis G. Contoh pada kubus ABCDFGH dengan rusuk A, hitung jarak antara HF dan bidang ABCD, HF dan ABCD. Maka di sana kita butuh bantuan AC dan BD yang berpotongan di titik Q, maka jaraknya adalah PQ. PQ tegak lurus ABCD, PQ juga tegak lurus HF. Atau ini karena HF, FB. FB tegak lurus HF, FB juga tegak lurus dengan bidang ABCD. Atau HD. HD tegak lurus dengan HF, HD juga tegak lurus dengan bidang ABCD. Yang berarti jarak antara HF dan ABCD adalah PQ. A atau FB juga A atau HD juga A. Berikutnya adalah jarak bidang ke bidang. Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Contoh, ada bidang alfa, ada bidang beta. Yang dua bidang ini adalah sejajar. Maka jaraknya ini adalah PQ. Yang mana PQ tegak lurus dengan alfa, PQ juga tegak lurus dengan bidang beta. Contohnya, kita aplikasikan ke dalam kubus dengan rusuk A. Maka jarak antara ABCD dan EFGH, ini jaraknya adalah PQ. Ini seperti jarak antara garis HF dan ABCD. HF pada bidang EFGH, maka jaraknya PQ, bisa FB, bisa HD, bisa AE, bisa CG. Ini jarak antara bidang EFGH dan ABCD, yaitu panjangnya adalah A. Ini. Berikutnya contoh. Dalam balok ABCD EFGH dengan AB 6, BC 4 dan BF-nya adalah 8. Maka hitung jarak garis AB dan HG. Yang kedua garis FB dan bidang ACGE. Yang ketiga bidang ABFE dan bidang DCGH. Yang pertama, jarak antara garis AB dan garis HG. Ini AB dan HG. Maka jaraknya adalah BG atau nanti bisa AH. Nah, mari kita lepas ini segitiga BCG. Ini BCG adalah segitiga siku-siku DC. Yang mana panjang BC adalah 4, panjang CG
sama dengan BF sama dengan 8. Maka BG menurut teorema Pythagoras, BG kuadrat sama dengan BC kuadrat plus CG kuadrat, 4 kuadrat plus 8 kuadrat, akar 80, sama dengan 4 akar 5. Maka BG panjangnya adalah 4 akar 5, yang berarti jarak antara garis AB dan garis HG adalah 4 akar 5. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Kita diminta menghitung jarak garis FB dengan bidang ACGE. Ini bidang diagonal. Jaraknya adalah FP. Ya, FP itu nanti harus tegak lurus dengan EG. Maka ini kalau kita lepas, segitiganya EFG. Ini segitiga siku-siku di F. Sedang jaraknya adalah FP tegak lurus EG. Maka kita diminta menghitung panjang FP. Salah satu caranya adalah dengan menghitung dengan menggunakan luas. Berarti kita butuh panjang EG lebih dulu. EG panjangnya menurut teorema Pythagoras 36, 16, 52 berarti akar 52, 2 akar 13. Berarti EG ini adalah akar 2 akar 13. Kita menghitung FP. Kita cermati segitiga EFG. Luas segitiga EFG sama dengan setengah alas kali tinggi. Berarti setengah EF kali FG. Sama dengan setengah alas kali tinggi. FP menjadi tingginya juga. Kalau kita mengambil tingginya FP, alasnya berarti EG. Berarti sama dengan setengah kali EG kali FP. Sama dengan setengah kali 6 kali 4. Sama dengan setengah kali 2 akar 13 kali FP. Ini setengah dengan setengah kita bagi 1. Berarti 6 kali 4, 24. 2 akar 13 kali FP. FP-nya sama dengan 24 per 2 akar 13. Kita rasionalkan penyebutnya. Berarti kali akar 13 per akar 13. Sama dengan 12. 24 bagi 2, 12. Akar 13 per 13. Jadi jarak antara garis FB dengan bidang ACGE adalah 12 akar 13 per 13 cm. Berikutnya adalah yang ketiga. Jarak bidang ABFE dan bidang DCGH. Kita cermati ABFE dengan DCGH. Maka jaraknya sama dengan ini. FG. Ini kita ambil tegak lurus dengan EF. FG juga tegak lurus dengan HG. Maka jaraknya bisa FG. FG punya panjang sama dengan BC. Berarti jaraknya bisa FG, bisa BC, bisa AD, bisa EH. Di jarak antara ABFE dan DCGH bisa diwakili oleh FG, BC, AD, dan EH, yaitu 4 cm. Demikian pembahasan kita tentang jarak dalam ruang yang saat ini membahas jarak antara garis dan garis, garis dan bidang dengan bidang. Dengan contoh yang sedikit ini mudah-mudahan bisa membantu kita untuk memperjelas tentang jarak dalam ruang. Saya menyadari banyak kekurangannya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menuntut ilmu. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.